Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Danang Afifah Hidayat. Di modul kedua kali ini saya akan sedikit menjabarkan atau sedikit menjelaskan apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami tentang packaging, marking, labeling, terus kemudian ada manajemen pergudangan, ada pengelolaan persediaan, terus dokumentasi penerimaan atau pengiriman, terus ada perhitungan dasar tempat kerja. Kemasan packaging itu fungsinya itu apa sih? Fungsi pertama itu perlindungan, ya pasti itu melindungi barang yang ada di dalamnya, seperti itu. Yang kedua pencegahan, kalau misalnya barangnya tiba-tiba terjatuh, terlempar, terbanting lah, dengan adanya packaging atau kemasan itu kan jauh lebih aman lah, itu penampilan kalau misalnya penampilan packagingnya jelek atau penampilan packagingnya amburadul, ya yang kesan pertamanya kan juga nggak bakal enak, mungkin nggak menarik. Pemilihan packaging, yang pertama, barang harus disimpan dengan baik di dalam paket. Barang apapun tetap harus disimpan, harus ditreatment dengan baik di dalam. Terus jika konsinyasi terdiri dari sejumlah paket kecil, lebih baik mengkonsolidasikan ke dalam satu beban. Misalkan kalau kita mau ngirim barang yang hanya beberapa pieces kan nggak mungkin dengan packing sebesar itu, sekecil itu. Makanya kan dengan adanya konsolidasi, misalnya kalau ada impor atau ekspor barang yang sama tujuannya kan bisa dibarengkan atau bisa diikutkan lah. Peraturan negara tujuan harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya negara tujuan melarang penggunaan packaging seperti packaging seperti kayu atau palet plastik atau mungkin plastik kemasan yang bubble wrap atau apa, kan mungkin kalau misalnya negara tujuan udah mengeluarkan peraturan itu, ya mau tidak mau kita harus mematuhi. Kalau enggak ya tetap akhirnya barang kita tetap nggak diterima, malah di karantina di negara tujuan sana. Terus menghindari penggunaan karton bekas namanya karton bekas kan kualitasnya juga menurun, makanya dari itu dihindari karena untuk menjaga supaya tidak terjadi kerusakan waktu pengiriman atau waktu penerimaan gitu. Desain paket harus sesuai dengan dimensi produk. Misalnya dimensi produk handphone kan dimensi produknya cuma mungkin ya kecil lah. Kita bakal packaging atau bakal kita kemas dengan kardus sebesar kardus Indomie kan kita nggak mungkin lah, malah itu nggak efektif gitu. Makanya kan disesuaikan dengan dimensi produk gitu. Terus membungkus anti air harus disiapkan. Nah, misalnya di negara tujuan ada misalnya kebetulan pas cuaca hujan itu banjir, itu kan pembungkus anti air itu harus disiapkan buat melindungi barang itu, seperti itu. Pengepakan berlebihan harus dihindari ya barang sekecil handphone ya di packing sesuai dengan dimensi itu, nggak usah dilebih-lebihkan, nggak efektif, nggak efisien juga kan, seperti itu. Penggolongan muatan berbahaya itu apa sih? Yang pertama itu bahan yang dapat meledak banyak mesiu atau mungkin peluru buat keperluan militer dan lain-lain. Terus yang kedua gas bertekanan, gas cair, dan gas padat oleh tekanan. Terus yang ketiga cairan yang menyala itu ada bahan yang dapat menyala, bahan yang dapat membara secara mendadak, terus bahan yang apabila terkena air menimbulkan gas yang menyala. Terus yang keempat barang yang beroksidasi, contohnya organik paroksid. Terus yang kelima bahan yang beracun, itu ada bahan yang dapat menimbulkan infeksi atau peradangan korosif.
Terus selanjutnya radioaktif, bahan yang menimbulkan karat. Terus yang terakhir jenis bahan yang dapat menimbulkan bahaya atau memperhatikan sifat berbahayanya. Terus agenda pergudangan sebagai seorang supervisor di pergudangan itu apa sih yang ranah-ranahnya yang harus diperhatikan. Di antaranya itu ya persiapan gudang. Kalau misalnya gudang ada yang bongkar muat, ya kita harus dipersiapkan apa-apa aja. Terus aktivitas gudang misalnya kalau hari itu ada bongkar muat, ya dijadwalkan harus diselesaikan atau dimulai itu. Terus menganalisis data dan informasi gudang. Terus ada lagi pengelolaan persediaan, prosedur keamanan gudang, prosedur K3, tanggap darurat, dan manajemen 5S. Terus fokus pengelolaan gudang itu diantaranya sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia itu terdiri dari struktur organisasi, human resource and training plan, prosedur kerja, terus pemilihan material handling equipment MHE. MHE itu kayak misalnya alat-alat yang digunakan buat bongkar muat di gudang. Terus ada KPI. KPI itu ada data pelaporan rutin, layout, akurasi barang, nilai tambah, dan cost efficiency. Terus selanjutnya ada menciptakan Kaizen. Terus selanjutnya ada safety and health environment. Di antaranya itu dinding, atap, lantai gudang itu kondisinya seperti apa, harus terbebas dari hama atau bebas. Terus kemudian kebersihan toilet, kantin, dan pest control. Terus lampu penerangan, musik, dan udara. Selanjutnya ada perlengkapan P3K dan poster atau spanduk keselamatan. Yang terakhir pakaian kerja dan perlengkapan keamanan kerja. 3 poin penting aktivitas penerimaan barang ya. Misalnya kalau ada barang masuk di gudang kita, apa sih yang harus diperhatikan kan? Enggak boleh langsung kita treatment ini ditaruh di mana itu kan enggak boleh seperti itu. Ada pokok poin-poinnya. Yang pertama itu fisik barang yang diterima. Kalau misalnya barang yang diterima di gudang ya bagus, dia bilang bagus. Kalau misalnya fisik barang yang diterima misalnya cacat atau robek atau mengalami kerusakan, mungkin kita harus menghubungi pihak yang punya barang. Kalau ditanyakan apa ini kok bisa mengalami kerusakan atau kecacatan, apa mungkin dari sana. Soalnya karena kita di sini menerimanya juga udah rusak, ya kita kan nggak mungkin rusaknya pas waktu kita kesini. Terus cara penanganan barang ya, kalau misalnya barang berbahaya itu penanganannya kayak gimana, barang yang mudah pecah itu penanganannya kayak gimana, kan nggak mungkin barang mudah pecah terus penanganannya dibanting-banting, itu kan nggak mungkin. Terus misalnya ada tepung terigu kan kita nggak mungkin penanganannya kan pakai ganco kan nggak mungkin, atau pakai hook, itu seperti itu. Perencanaan warehouse itu diantaranya pemilihan lokasi gudang. Lokasi gudang itu harus misalnya strategis ya, keluar masuknya sarana pengangkut itu lebih mudah. Terus itu penanganan barang itu berkaitan juga dengan ukuran gudangnya juga. Penanganan barang misalnya barang A dengan misalnya keluar terakhir, ya harus ditaruh di tempat yang seharusnya. Terus penataan kan bisa memakai mungkin rak susun banyak atau rak susun sedikit, itu seperti itu. Ukuran gudang misalnya ukuran gudang besar ya memuat mungkin daya tampung penerimaan barangnya juga banyak juga. Terus misalnya gudangnya kecil ya penanganannya juga kecil. Terus kalau misalnya barang misalnya nih gudangnya itu melakukan alur bongkar muat secara misalnya padat, secara penuh, nah itu mungkin bisa
dibagi misalnya storage atau penyimpanannya itu 70%, terus stackingnya 30%, apa 70%. 70% itu kan karena itu gudang yang sibuk ya, gudang yang alur penerimaan dan pengeluaran barangnya itu sangat cepat. Terus kalau misalnya alur penerimaan atau pengeluaran barangnya sangat lambat, ya storage-nya atau penyimpanannya dibuat 70%, terus stackingnya atau tempat bongkar muat itu dibikin 30%. Itu kan itu kalau misalnya gudang alur penerimaan atau pengeluaran barang itu lambat ya, seperti itu. Persiapan aktivitas gudang yang pasti stocking barang yang di dalam gudang itu berapa banyak, ada berapa, itu seperti itu. Persiapan tim gudang itu harus tim gudang kan berbagai bidang, itu kan harus siap semua. Terus IT atau data tentang barang, data tentang jadwal keberangkatan bongkar muat, jadwal bongkar muat itu harus ada. Terus keamanan gudang yang pasti itu harus ada, karena gudang itu kan barang-barang di gudang itu kan bukan milik kita, otomatis ya kita tetap harus dijaga, harus dikeep biar aman, seperti itu. Proteksi kerusakan mungkin bisa dari human error atau mungkin dari hewan-hewan pengganggu, misalnya tikus atau burung atau kelelawar, ya itu tetap kita harus perhatikan kalau misalnya mengalami kerusakannya. Terus penanganan yang aman, yaitu misalnya kalau barang udah pecah, ya kita harus mentreatment barang itu seperti apa. Terus barang berbahaya, barang curah itu penanganannya itu seperti apa, seperti itu. Ya mungkin itu sedikit dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.